kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Baik adik-adik semua, duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami anugerah, memberikan kami berkat melimpah hari ini. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan buat kami anak-anak sekolah minggu. Hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur, beribadah. Dalam ibadah kami ini kami rindu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar anak-anak sekolah minggu mengerti, memahami terlebih, dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Loas Rotua Udak Danak. Musik. Boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat. Pada minggu ini hukum Taurat yaitu dari titah pertama. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Ia Aisyah Tetek. Musik. Ia Aisyah Tetek nau tidoi. Molosai manetek mangalat tapi sompama ibana si pangolui asa di pabulu sasudilakam. Semua adik-adik kita lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Istimewa. Musik. Kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan telinga, juga persiapkan Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Kasih Yesus, Oh Indah. Musik. Selamat hari Minggu adik-adikku sekalian. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu, beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengajari kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang baik, cerita Alkitab minggu ini
tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Udah siap Alkitabnya? Mari kita buka sama-sama ya. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, siapa yang mau dihukum? Tentu tidak ada seorang pun di antara adik-adik, di antara kita yang mau dihukum kan? Nah, kalau orang yang dihukum itu biasanya kenapa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Orang yang kena hukum itu biasanya karena dia telah berbuat salah. Contohnya nih, kalau di jalan raya kan ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu di jalan. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau lampu merah tandanya kendaraan harus berhenti. Kalau lampu kuning, tandanya kendaraan harus sudah siap-siap mau melaju, mau berjalan. Dan lampu hijau, tandanya kendaraan udah bisa berjalan. Nah, kalau kendaraan kita berjalan padahal lampunya berwarna merah, itu berarti pengendaranya salah. Dan pengendaranya akan dihukum dengan dikenakan tilang oleh Pak Polisi yang bertugas. Mungkin adik-adik di sekolah juga ada peraturannya kan? Misalnya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Makanya adik-adik harus bangun pagi-pagi, harus mengerjakan PR, dan lain-lain. Kalau ada misalnya murid yang melanggar peraturan, mungkin akan dihukum oleh guru. Contoh hukumannya mungkin membersihkan toilet, membersihkan ruangan kelas, atau ada juga yang orang tuanya dipanggil ke sekolah. Tapi Inang yakin kalau adik-adikku sekolah minggu di sini tidak ada yang mendapat hukuman dari gurunya karena baik-baik semua ya. Jangan seperti Adam dan Hawa yang diceritakan cerita Alkitab kita hari ini. Mereka dihukum Tuhan Allah karena mereka telah berbuat dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan yang mereka langgar? Ada yang tahu adik-adik? Ya, di ayat 17 disebutkan mereka telah memakan dari buah pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Padahal Tuhan udah bilang, semua yang ada di taman ini boleh kalian makan, kecuali yang di tengah itu, pohon pengetahuan. Tapi karena mereka melanggar, mereka memakannya, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Apa hukumannya? Nah, hukumannya disebutkan di situ, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh itu adik-adik capek, kerja keras, pagi, siang, sore, malam. Dengan berpeluh mereka akan mencari makanannya. Padahal awalnya Tuhan menciptakan semuanya. Mereka tinggal petik sayur, petik buah, petik cabai, mengambil bahan makanan untuk mereka makan. Tapi karena mereka telah berdosa, mereka harus capek bekerja di ladang. Menyiram, memupuk, membersihkan. Mereka harus capek bekerja supaya
pohon-pohon itu menghasilkan buah dan mereka bisa makan sehari-hari. Makanya sampai sekarang setiap orang harus bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mama, papa, adik-adik semuanya. Tiap hari harus bekerja supaya ada uang beli makanan untuk adik-adik, untuk beli susu, untuk biaya sekolah, dan semua yang adik-adik butuhkan. Mungkin ada juga di antara adik-adik yang papanya harus bekerja di luar kota. Siapa? Siapa adik-adik yang papanya harus kerja di luar kota? Iya, ketemunya hanya sekali seminggu atau sekali sebulan. Atau mungkin 2 kali, 3 kali setahun. Kasihan kan? Itu semuanya demi bekerja supaya dapat uang, dapat rezeki, bisa memenuhi kebutuhan adik-adik semua. Mungkin adik-adik, mama papanya ada yang pergi pagi-pagi dan pulangnya malam sekali. Mereka pasti capek sekali bekerja setiap hari. Makanya adik-adik harus baik-baik sama mama papanya ya. Patuh sama mama papa, mendengarkan nasihat mama papa, melakukan apa yang diperintahkan oleh mama papa. Karena itu juga untuk semua kebaikan adik-adik semuanya. Karena mereka sudah bekerja keras buat adik-adik, berjuang buat adik-adik. Supaya adik-adikku di sini semuanya bisa sekolah dengan baik, bisa sukses nantinya. Supaya kerja keras mama papa adik-adik tidak sia-sia ya adik-adik. Jadi harus menjadi anak yang baik. Nah itulah adik-adik hukuman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dan semua manusia di bumi ini akhirnya harus bekerja keras karena hukuman Tuhan itu. Mungkin adik-adik ada yang berpikir, kalau hukumannya gitu doang, kayaknya nggak terlalu berat ya. Kalau hanya bekerja keras, aku juga mau. Yang penting nggak terlalu berat hukumannya. Nggak apa-apa, melanggar saja. Mungkin ada adik-adik yang pikir gitu. Adik-adik, ingat, kalau kita melakukan dosa, tidak hanya di situ hukumannya. Mungkin seperti guru kalau hukumannya hanya membersihkan toilet, besok aku telat lagi deh datang ke sekolah. Orang bersihin toilet aja kok hukumannya. Tapi hukuman Tuhan tidak hanya sebatas kita bekerja keras, capek-capek bekerja, tidak. Tahu nggak adik-adik? Hukuman Tuhan yang paling berat tadi dikatakan di ayat 19, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya kematian. Kalau kita berdosa, maka upahnya adalah kematian. Coba adik-adik kita buka kitab Roma. Coba kita buka sama-sama ya. Kitab Roma pasal 6 ayat 23. Siapa yang udah dapat di rumah? Ayo, siapa? Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itu adik-adik, seram ya. Kalau kita berdosa, maka upahnya, akibatnya adalah kematian. Tentu tidak ada yang mau mati. Tapi karena kita memang harus mati, syukur bagi Tuhan. Terima kasih sama Tuhan, kalau kita mati, maka kita akan kembali lagi hidup. Dosa kita telah ditebus karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Jadi walaupun kita telah berdosa, Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Makanya kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita bertobat, jangan lagi melakukan dosa. Jadi kalaupun kita nanti suatu saat mati, kita tidak mati selama-lamanya. Nanti kita bangkit seperti Yesus bangkit di hari yang ketiga. Kita juga akan dibangkitkan lagi nantinya. Nah adik-adik, karena itu kita harus terus mengikuti Yesus. Terus melakukan perintahnya. Terus mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Seperti lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Siapa yang tahu?
Ayo coba kita nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita terus mengikuti Yesus ya adik-adik. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi anak yang baik dan taat kepada orang tua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami agar kami menjadi anak yang baik, yang senantiasa melakukan firman Tuhan, melakukan setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan nasihat orang tua kami, mendengarkan nasihat guru-guru kami, abang kakak guru sekolah minggu kami juga. Kami juga berdoa untuk mama papa kami, orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan tangan mereka, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan lindungi. Berikan kepada mereka rezeki, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru kami di sekolah, buat abang kakak guru sekolah minggu kami, berikan senantiasa kesehatan dan kesabaran untuk mendidik kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang kurang sehat, kiranya Tuhan sembuhkan. Berkati kami Tuhan dalam pendidikan kami di sekolah kami masing-masing. Berilah kami hikmat, kepintaran, agar kami juga mau belajar dengan sungguh-sungguh di rumah kami dan di sekolah. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Berkati keseharian kami sepanjang minggu ini, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Musik. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!